Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar. Di kesempatan kali ini masih di program 1 RRI Makassar 94,4 FM bersama dengan saya Fitriani Rahman yang menemani di bincang-bincang kita ya, tentunya bersama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang menyenangkan di kesempatan kali ini karena kita akan berbincang tentang kondisi kita yang saat ini ya. Ternyata pandemi ini belum usai. Ini menjadi topik kita di kesempatan siang hari ini. Pandemi belum usai dan Anda nanti akan ikut bergabung dengan kami. Silakan di 3621853 atau bisa ke 082133339440 dan Anda juga bisa langsung ikut di Facebook kita RRI Pro 1 dan juga lewat YouTube di RRI Makassar. Baik, pendengar, di kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Pak Laheru Esos MSI, Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial PMI, dan juga bersama dengan AKBP Adsan MTRAP Kasat Binmas Polrestabes Makassar. Karena Bung Laheru masih OTW jadi saya bersama dulu nih dengan Pak Adsan. Assalamualaikum. Iya, kedengeran nggak sih Pak Adsan? Oke, baik. Iya, nih Pak Adsan nih, kita ini akan berbincang tentang kondisi yang ada sekarang. Kita jadi ngeri juga ya Pak ya, ketika Sulawesi Selatan kemarin sudah mulai melandai, kita juga sudah ada upaya untuk adanya PPKM nih, sudah ada PPKM lagi. Apa sebenarnya sih PPKM ini Pak, supaya masyarakat kita ini tidak galau baper karena selalu dibilang enggak boleh keluar rumah, kenapa PPKM enggak boleh kesini PPKM gitu ya. Jadi mungkin lebih jelasnya Pak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Mudah-mudahan hari ini terus kita diberikan kesehatan, itu Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada pihak PMI selama ini sudah mengundang kami di studio RRI Makassar dalam rangka kita bincang-bincang yang terkait masalah pandemi COVID-19. Kalau dari tema COVID sampai sekarang belum berakhir dan memang faktanya demikian. Nah, tadi disampaikan apa yang dimaksud dengan PPKM adalah dari pemberlakuan pembatas kegiatan masyarakat. Ini adalah salah satu upaya intervensi pemerintah dalam hal pengendalian COVID-19, ya kan. Saya lihat memang sebelumnya kita sempat melandai. Nah, sekarang kita kemarin untuk wilayah Makassar saja itu sudah yang terkonfirmasi positif lama ini ada sekitar 170-an. Nah, ini sebelumnya sempat 200-an, walaupun sifatnya fluktuatif, tapi kalau dilihat data yang ada, kita untuk dibandingkan provinsi di luar Pulau Jawa yang sekarang melaksanakan PPKM darurat, Sulsel ini masuk kategori nomor urut 4 penyumbang tertinggi kasus COVID. Jadi 4 besar lagi ya? 4 besar lagi. Nah, ini perlu kita waspadai. Nah, tentunya dengan ada kebijakan PPKM mikro yang dilaksanakan, ini adalah salah satu upaya dari pemerintah, ya kan, untuk upaya intervensi pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka menekan penyebaran kasus COVID-19 ini. Ya, walaupun memang ada sebagian kecil masyarakat yang masih belum paham atau PPKM, ada bilang kami dilarang keluar rumah, bukan dilarang rumah, memang ada jam-jam tertentu, apalagi sudah dengan terbitnya edaran wali kota, ya kan, terkait jam operasional, ya kan. Ini salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Seperti disampaikan pada awal tadi, Sulsel masuk lagi nomor urut 4. Salah satu penyumbangnya adalah Kota Makassar. Nah, itu tertinggi di Sulawesi Selatan itu ya. Di samping faktor memang jumlah penduduk lebih tinggi kan. Nah, untuk di wilayah Makassar ini ada dari data yang ada di kami ada 5 kecamatan. Yang paling menyumbang tertinggi. Yang tertinggi adalah yang satu pekan terakhir adalah kecamatan Biringkanaya. Nah, itu luar biasa. Nah, ini perlu waspada kita semua. Untuk itu dari kami aparat kepolisian
dalam menekan penyebaran COVID-19 ada di wilayah Kota Makassar ini ada 3 fokus kegiatan dilaksanakan. Pertama terkait masalah PPKM ini pertama terkait PPKM ini di mana konsentrasi ada terkait dengan 3T, ya kan? Nah, ini yang kedua adalah kegiatan non PPKM. Non PPKM ini adalah kegiatan kita membantu pemerintah kota, Kota Makassar melakukan kegiatan operasi justisi. Yang ketiga adalah kita dalam kegiatan vaksinasi. Nah, ini sudah berjalan sampai sekarang. Nah, untuk kegiatan vaksinasi ini polisi, kepolisian Polres Sulsel khususnya Kota Makassar, nah ini Polrestabes Makassar itu sudah mendirikan gerai vaksin di setiap polsek. Ini dalam rangka membantu masyarakat agar untuk melakukan vaksin itu tidak jauh, jadi bertempat di wilayah masing-masing. Jadi akan lebih mudah Pak ya. Jadi misalnya karena saya dengar juga bahwa ada juga yang kemudian menggunakan istilah drive-thru vaksin drive-thru ya. Jadi ada waktu-waktu yang kemudian bisa dimanfaatkan, tidak perlu waktu lama, begitu Pak ya. Nah, ini kita juga sudah kedatangan Pak Lahero ya. Masih mengingat saya Pak Lahero, kita ini sepertinya pandang-pandangan. Saya lama tidak berjumpa dengan beliau nih. Terakhir kita membantu masyarakat dari luar ya. Yang kemudian juga kemarin karena efek bencana ini Pak Lahero sangat intens sebenarnya ya, berurusan dengan bencana sebenarnya Pak Lahero. Kemanusiaannya tinggi. Baik, kita akan berbincang dengan Pak Lahero dari PMI, Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial. Memang ini sudah tempatnya yang sangat tepat kayaknya ya. Sudah terlalu sering kegiatan sosial Pak Lahero ya. Dipakai headsetnya Pak, supaya bisa agak lebih mudah untuk mendengarkan perbincangan kita. Dan pendengar Anda juga bisa nanti bergabung dengan kami di 3621853 atau di 0821 3333 9440. Nah, ini tadi kita bicara PPKM Pak Lahero ya. Kita ngeri juga nih, ternyata apalagi kan per tanggal 8 Juli kemarin untuk Sulawesi Selatan itu sampai 500 ya kasus. Dan ternyata penyumbang tertinggi itu ada di Kota Makassar. Tadi Pak Hasan sudah menjelaskan sekitar 197-an ya Pak ya. Jadi berarti hampir separuh dari akumulasi Sulawesi Selatan ada di sini begitu. Nah, bagaimana kemudian pemerintah ini bisa memberikan jaminan sosial ke masyarakat kita nih? Tentunya yang namanya orang kena terpapar berarti kan harus diisoman ya, isolasi mandiri, dan pasti efeknya adalah keberpihakan pemerintah untuk ikut memberikan jaminan kepada kelangsungan hidup mereka. Bagaimana sebenarnya seperti ini, Pak Lahero? Silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak sambutan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf saya agak terlambat dan kebetulan ada kegiatan tadi saya tidak bisa tunda. Alhamdulillah persoalan Kota Makassar tentang korban COVID-19 ini memang kami juga dari Dinas Sosial Kota Makassar memang sangat prihatin, tetapi kami perlu juga memahami bahwa kami pada tahun 2020 kemarin memang kami ikut terlibat dalam hal santunan sembako untuk masyarakat yang korban COVID-19 ini. Alhamdulillah kami kemarin juga di Makassar kami bekerja beberapa unsur, khususnya kami di pemerintah kota. Kami kemarin sempat mengelola anggaran dari pemerintah kota untuk penyerahan sembako kurang lebih 60.000. Kemudian juga kami bisa menyalurkan bantuan dari Presiden kemarin itu ada 10.000. Itu kami lakukan secara maksimal, alhamdulillah sudah selesai. Tapi untuk tahun 2021 kebetulan untuk penanganan sosial di sini dalam hal pemberian sembako buat masyarakat korban COVID-19 ini, Dinas Sosial lebih memilih untuk tidak menjalankan itu karena kami diberikan amanah untuk bagaimana mereka ini agar jangan sembakonya diberikan jaminan hidupnya. Nah itu juga masalah karena kalau kita bicara jaminan hidup ini kan semua masyarakat pada saat kami memberikan sembako saja kemarin sudah ada masalah. Masalahnya apa? Kami tidak bisa memprediksi seperti apa masyarakat kita. Data-data masyarakat kita juga kan
mereka sudah ada bantuan terima masih menganggap tidak. Nah, seperti sudah dapat bantuan dari Kementerian Sosial, masih mereka juga menyampaikan kepada kami bahwa belum kami dapat. Akhirnya kadang double masyarakat itu. Iya. Nah, ini juga apalagi ini kita bicara finansial, tidak bisa kami bisa menentukan seperti apa kriterianya yang harus kami bisa kasih jaminan. Nah, makanya kami kemarin itu kami abstain untuk pemberian ini. Oh, jadi karena belajar dari sebelumnya, ya. Karena kemarin juga kami ada banyak masalah waktu kami menyalurkan bantuan itu untuk sembako ini, karena masyarakat tidak tertib itu, tidak memberikan data yang jelas kepada kami, artinya sehingga kami juga salah mau menentukan seperti sampai apa. yang lalu itu ya, yang kalau sudah dapat ini tolonglah kasih kembali dulu, kasih ke teman yang lain yang belum dapat ya, sampai segitunya ya, supaya merata ya. Merata. Mereka double sampai 3 bantuan CSR juga mereka. TNI Polri punya bantuan diambil juga. Polri, ambil juga bantuan dari mana-mana juga dari pengusaha ambil juga. Kemudian bantuan dari pemerintah, pokoknya mereka tidak bisa terlewatkan. Jadi kami di situ masalahnya, apalagi kalau sekarang dari 21 kemarin diarahkan untuk kami menyalurkan dana finansial, kami abstain, lebih bagus dibanding dengan ini, karena kami takut masalahnya seandainya itu menjadi tanggung jawab ini kembalikan kepada masyarakat, itu no comment. Tapi kalau untuk menjadi pertanggungjawaban, kami juga minta maaf, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sampai hari ini kami masih menunggu juga kebijakan dari keputusan daripada pemeriksaan kemarin kami juga belum selesai. Iya, benar-benar. Nah, jadi ini masih ada lanjutannya soalnya. Nah, jangan sampai kena lagi. Kayaknya perlu hati-hati, jadi itu masalahnya, Bu. Iya, tapi kan pada dasarnya juga memang ini jadi dilematis ya, Pak Lahero sebenarnya ya, karena di tengah kondisi PPKM namanya tadi Pak Azan juga sudah jelaskan, PPKM itu kemudian memang diharapkan terjadinya kondisi mobilitas yang semakin minim, karena kita menginginkan bahwa penyebaran COVID ini bisa terus ditekan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi kan ketika PPKM ini kan memang tidak boleh kemana-mana, Pak ya. Dan itu tentunya dibutuhkan kehadiran negara di sana untuk bisa memberikan jaminan. Dan ini mungkin jadi dilematis juga seperti bahasa Pak Lahir tadi, jadi abstain gara-gara takut ya, jangan sampai ada masalah yang kemudian sama seperti yang kemarin. Jadi memang intinya adalah validitas data sepertinya, Pak ya. Jadi memang validitas data. Baik, saya kembali ke Pak Hasan. Nah, ini Pak Hasan kan ada masyarakat juga. Bagaimana nih sebenarnya di Bimas ini yang paling sering ketemu dengan masyarakat ya. Jadi garda terdepan kepolisian kita ya. Curhatnya masyarakat di Bimas. Merasa diayomi, ayo ke Pak Bimas deh. Seperti itu. Nah, bagaimana menanggapi respon masyarakat ini, Pak, terhadap PPKM sendiri yang tentunya ada juga sih yang bilang ini PPKM akal-akalan saja. Sampai ada yang nyebut, kalau angka yang di Sulawesi Selatan itu hanya ditambah-tambahkan saja itu supaya kita sepertinya ikut andil menjadi heboh gitu. Nah, kira-kira bagaimana dengan kondisi ini? Apalagi kan ini sebenarnya begini, Pak. Kemarin juga sudah waktu surat edaran awal bahwa pemberlakuan jam malam sampai jam 10 itu pun sebenarnya kan UKM juga ada yang teriak, Pak ya, khususnya yang jam 5 baru buka. Nah, giliran sekarang belum bisa buka karena batas akhirnya jam 5 malah, jadi mereka tidak bisa buka begitu. Bagaimana dari Bima sendiri melihat keluhan masyarakat yang semacam ini, Pak? Ya, baik. Ya, memang kita dari Fungsi Bimas, terutama rekan-rekan kami Babinka Timas yang tersebar di 133 kelurahan ini, ya luar biasa tanggung jawabnya. Apalagi disampaikan dari Mbak tadi bahwa masih banyak masyarakat berpikir bahwa kegiatan PPKM diterapkan di Kota Makassar ada akal-akalan. Nah, kita yang namanya kebijakan pasti ada pro dan kontra, kita maklumi. Nah, itu tugas kami dari pengemban Fungsi Bimas memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa penerapan PPKM Mikro yang ada Kota Makassar ini tujuan ada untuk keselamatan masyarakat itu sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi baik pribadi kami atau dari pemerintah kota sendiri, tidak. Ini untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Makassar. Nah, tentunya dengan ada masa pandemi ini, tentunya sebagai yang punya tanggung jawab, punya amanah dalam bagaimana menceritakan masyarakat, yang membina masyarakat, ya perlu memang ada intervensi dan kebijakan yang harus diambil. Kalau tidak ada intervensi, ya bagaimana kita bisa mengatur masyarakat kita, ya. Masalah kontra itu biasa. Tapi di sana kita, alhamdulillah, kita di Kota Makassar ini sinergitas begitu baik, ya, antara pihak kota, kepolisian dengan TNI itu tidak
tidak mengedepankan ego sentral, ya kan? Semuanya berperan dengan mengerahkan segenap kemampuan tenaga, yaitu bagaimana kita bisa mengatasi COVID-19 ada Kota Makassar tidak berkembang lebih luas. Nah, salah satu itu di penerapan PPKM. Nah, terkait dengan peran kami di sini terutama rekan-rekan Babin Kartinimas itu setiap hari, Mbak. Di mereka ini bukan hanya memberikan penyuluhan, memberikan edukasi masyarakat, mereka juga terlibat sebagai tracer, Mbak. Jadi mereka kenapa sebagai tracer? Karena kalau kita hanya melibatkan tenaga kesehatan Kota Makassar itu sangat terbatas tenaganya. Makanya dari pimpinan juga menegaskan bahwa rekan-rekan Babin Kartinimas dan Babinsa ini dilatih itu juga menjadi tracer, ya kan? Mendampingi tenaga kesehatan yang jumlahnya mungkin tidak sebanding dengan jumlah masyarakat kita yang ada di Kota Makassar. Ini salah satu upaya yang harus kami lakukan. Iya, ini Pak kan di surat edaran wali kota yang lagi rame jadi meme ini ya bahwa poin 7 soalnya arahnya ke poin 7 tuh ya, rumah ibadah ditutup tapi THM boleh buka meski 25% yang bisa gitu. Nah ini kan menimbulkan kesenjangan di masyarakat kita. Gimana sih Bimas kemudian bisa merasakan ini? Pasti banyak sering curhat Pak ya soal ini ya. Pastilah dengannya ke Bimas. Tapi kan kemarin kan sudah diluruskan oleh Pak Wali Kota ya kan dengan Pak Kapolres dan Kapolres. Jadi bukan dilarang ibadah, tidak dilarang ibadah. Tapi dihimbau alangkah sebaiknya melaksanakan ibadah itu di rumah mengingat masa pandemi ya kan. Itu sebenarnya. Nah, terkait masalah informasinya memang itu tugasnya kami agar informasi yang sampai masyarakat informasi yang benar ya kan, bukan informasi yang malah membuat situasi yang tidak makin gaduh. Makanya dengan melalui kegiatan seperti ini ada salah satu sarana kita kan melalui RRI ini semua didengar oleh seluruh pemirsa bahwa bukan ibadah itu dilarang tapi dianjurkan untuk ibadahnya lebih baik di rumah karena kondisi yang ada. Kalau mungkin yang belum pernah kena COVID itu nganggap biasa-biasa saja, tapi kalau sudah kena baru tahu rasa. Jangan sampai ini intervensi lakukan. Jangan sampai kita diberlakukan PPKM darurat seperti yang ada di Jawa dan Bali. Betul. Nah, itu sudah menguras tenaga, pikiran, biaya dan sebagainya. Malah makin stres dan menurunkan imun, Pak ya. Pasti, ya kan semua kegiatan sangat terbatas. Ini kan bukan dilarang belanja tapi dibatasi. Ya kan itu tadi. Kalau nggak dibatasi, ya apa fungsinya pemerintah? Ya kan kalau nggak ada intervensi pemerintah dalam hal menekan penyebaran COVID-19. Mungkin itu, Mbak. Iya. Kemarin juga sempat ada yang mengeluh, Pak. Ini mau beli susu buat anak tapi udah tutup semuanya. Makanya kalau mau beli, ya jangan di jam di atas yang sudah jam operasional. Sekarang kan jam 5, belinya ya sebelum jam 5. Jadi itu kadang-kadang ya masyarakat kita sudah malu nih, ya kan? Tapi kami terus dengan pendekatan humanis, memberikan himbauan ke masyarakat, ya kan? Memberikan edukasi masyarakat. Tentunya aparat pemerintah, aparat kepolisian kita yang tentunya terus-menerus mengedukasi dengan pengharapan ya pastinya masyarakat bisa berubah pikiran ya. Intinya itu, Mbak. Oke. Satu lagi nih saya pertanyakan ke Pak Laheru nih. Ya, masih sehubungan dengan adanya surat edaran wali kota yang kemudian mengarahkan ke PPKM lanjutan ya setelah sebelumnya dan ini semakin diperketat, bahkan ada juga yang bilang awas ada nanti TNI Polri lewat tutup warung. Nah, bagaimana misalnya Pak ini kan beredar juga bahwa warung makan itu dipaksa untuk ditutup. Kemudian katanya kalau ada yang begadang asetnya diangkut. Taruhlah ya kalau warkop itu kursinya ini lagi rame nih. Apakah ini menjadi langkah yang cukup tepat menurut Pak Laheru untuk bisa membuat masyarakat kita ini lebih jerak ya untuk menjaga kesehatan dengan PPKM ini? Iya. Sebenarnya PPKM ini kan kita undang masyarakat untuk kemudian ada kesadaran, kesadarannya. Sebenarnya sanksi itu bisa terjadi kalau mereka tidak sadar. Kalau itu aturan kan mau diperketat. Apa sebuah arti kebijakan misalnya atau perintah, kalau masyarakat tidak taat. Nah kalau kemudian ketidaktaatan itu kemudian berlanjut, itu kan berakibatnya ke dia sendiri. Nah, dan akan merembet kepada masyarakat yang lain. Harapan kita adalah tidak perlu sanksi. Yang penting masyarakat sadar dan tidak berbuat. Ya, akan membantu kepada pihak kepolisian misalnya, kalau mereka ini menyadari bahwa itu adalah untuk kepentingan pribadinya dan untuk kepentingan keluarganya. Masalahnya kalau dia terkena, kalau dia, katakanlah dia putus asa, kalau hanya dirinya tidak ada masalah.
Tapi kalau dia menjawab muril kepada dirinya sendiri dan kepada kita semua masyarakat, sehingga hal ini akan kita membantu semua pihak, bukan kepada membantu kepada siapa saja, tapi membantu dirinya, keluarganya dan kepada seluruh masyarakat. Ini kan titik beratkan pada komunikasi sanksi. Kalau dia betul-betul tidak mengindahkan, tapi kalau coba dia begitu dia paham bahwa ada perintah dan mereka lakukan yang baik sebaik-baiknya, bahwa dia sadar bahwa ini betul-betul ini kita sudah dikasih warning, jangan lagi kita lakukan. Apalagi sudah ada surat perintah, seyogianya dia menyadari itu karena bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi kepentingan yang lain, keluarganya sendiri. Iya. Jadi ini sebenarnya butuh kesabaran masyarakat kita juga ya untuk lebih patuh dan taat kepada aturan yang berlaku. Karena apa yang dilakukan ini sebenarnya untuk mempercepat juga kita bisa beraktivitas lebih baik. Karena kalau semakin landai karena kepatuhan ini, maka tentunya ke depan kita akan lebih mudah untuk beraktivitas. Baik, pendengar, sebentar kita akan bergabung kembali. Tentunya silakan Anda saya undang di 3621853 atau di 0821 3333 9440. Tamu sebelumnya kita dengarkan yang satu ini. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Baik, pendengar, baru saja kita mendengarkan 5 arahan Presiden tentang adaptasi kebiasaan baru. Jadi memang kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kalau dulu kita tidak menggunakan masker, maka sedianya saat ini lebih intens lagi dan lebih patuh untuk menggunakan masker, Pak ya. Masker ini bukan hanya untukku tetapi untukmu dan juga orang sekitar kita. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Laheru dan juga Pak Azan. Saya kembali ke Pak Azan nih. Nah, bagaimana Pak Azan untuk bisa kan gini, namanya PPKM ini seperti Pak Azan tadi katakan bahwa ini kontradiktif di masyarakat kita, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau misalnya ada yang bertindak anarkisme dalam kondisi PPKM ini, kira-kira bagaimana polisi menanggapinya? Ya, jadi memang kita di kepolisian ada punya peran dan fungsi masing-masing. Kan? Sebelumnya kan terkait masalah PPKM mikro ini kan kita lakukan edukasi, sosialisasi, kan pendekatan kepada masyarakat, termasuk juga kita menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat agar menghimbau masyarakat terkait dengan apa sih PPKM mikro ini. Terkait masalah pelaksanaan ibadah juga. Jadi kita nggak bekerja sendiri. Kita ada sinergi dengan elemen-elemen masyarakat yang ada di lapisan masyarakat kita. Nah, terkait PPKM mikro ini juga kan ini kan kita basisnya mulai di RT RW juga kan di sini. Ini kan dalam rangka mendukung program pemerintah sehingga apa yang saya sampaikan awal tadi, penyebaran COVID bisa kita tekan. Nah, terkait masalah tindakan-tindakan anarkis ya tentu kan ada itu upaya terakhir yang kita lakukan, ya kan. Nah, tetap kita yang utamakan adalah pendekatan kepada masyarakat. Kita paham betul. Lebih persuasif gitu ya, Pak ya. Itu upaya represif, ada upaya terakhir yang kita lakukan. Nah, tentunya kita sangat memahami situasi masyarakat yang serba sulit, serba susah. Nah, tapi kita tetap memberikan edukasi masyarakat bahwa kita sama-sama memahami ini. Bukan hanya masyarakat, semua masyarakat mengalami hal seperti ini. Bukan hanya masyarakat Kota Makassar saja, seluruh dunia merasakan ini. Ini yang terus kita upayakan pendekatan-pendekatan. Nah, tentunya pendekatan ini kita libatkan seluruh elemen yang masyarakat, potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, terkait mungkin masalah pemaham keagamaan. Ada bilang ini polisi ini nggak beragama, ya kan, membantu pemerintah kota tutup masjid. Nah, tentunya bisa menjawab adalah dari yang paham agama ini para ustaz, ya kan, dari Kementerian Agama. Itu yang kita gandeng seperti itu sehingga masyarakat itu bisa menerima informasi yang jelas. Jelas adanya gesekan-gesekan di masyarakat itu wajar aja, tapi kami dari kepolisian tetap mendapatkan tindakan sifatnya yang mengedukasi, ya kan. Itu tadi represif itu
adalah tindakan terakhir yang dilakukan. Iya, jadi bukan bermaksud untuk menghadap-hadapkan Tidak. antara kepolisian dan juga masyarakat kita ya, bukan ya. Jadi memang supaya tidak terkesan anarkisme ya patuhilah gitu. Karena capek juga nih Pak Pol. Ya tentu ya apa dibilang oleh Pak Heru itu kan yang namanya atur kan harus ditegakkan. Tapi dalam penegakan itu kan kita ada upaya langkah awal. Jadi kan, mediasi lah. preventif, represi itu yang kita lakukan. Ya, Gitu, oke. Mbak, ya. Baik nih pendengar, silakan 3621 terbuka line telepon kembali di 0821 3333 9440 juga nih. Nah, kembali lagi ke Pak Laheru. Nah, kira-kira di pandemi kita saat sekarang ini kan katanya yang makin ngeri kita mendengarnya karena dikatakan bahwa di tahapan yang kali ini penyebarannya lebih cepat. Ya. Bahkan sekarang kita baru tahu kalau virus COVID itu punya nama-nama, ada Alpha, ada Delta, ada Gamma gitu ya. Ini berkembang belakangan ya, baru kita tahu ternyata virus ini punya nama ya. Kita tahunya COVID-19. Nah, kira-kira apa titik fokus jaminan kesejahteraan sosial kita ketika menghadapi pandemi saat sekarang? Iya, saya kira untuk ini memang harus ada kesadaran masyarakat, dan untuk itu juga kepada pihak-pihak yang berkompeten, yang mengerti tentang aturan ini, untuk kemudian segera mensosialisasikan terus kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak blank dalam komunikasi informasi. Nah, sehingga masyarakat akan juga kami minta untuk kemudian menyadari ini bahwa ini adalah suatu wabah, dan wabah ini tidak akan selesai kalau kemudian hanya kita tidak ikut andil dalam hal berperan paling tidak mengikuti protokol kesehatan. Karena ini hanya tidak bisa kalau daripada kita dikena, artinya daripada kita menjadi beban di kemudian hari atau menjadi beban kepada orang lain, sebaiknya kita harus menjaga diri. Nah, ini saya pikir yang harus kita ini kita memotivasi seluruh masyarakat. Saya kira program Pak Wali Kota Makassar Recover ini adalah untuk kita seluruh lapisan masyarakat, lapisan pemerintah baik dari kota maupun dari tingkat kelurahan untuk segera mensosialisasikan aturan-aturan untuk kemudian kita dengan protokol kesehatan ini betul-betul kita tertib secara bersama-sama. Jangan ada oknum yang dilewatkan. Sebab kalau ini karena jangan sampai kalau kita tidak tertular ditulari masalahnya. Nah, jadi daripada kita menularkan kepada orang kalau kita pun menjadi kena penyakit, paling tidak kita tidak mapping diri, paling tidak betul-betul menjadi program ini agar kita kembali ke rumah. Sehingga kalau kita tidak bisa menjaga, kalau konsepnya kalau kita tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Nah, gitu itu masalahnya sama juga ini, daripada kita kalau kita sudah tertular, jangan juga kita menularkan. Seperti itu. Iya, jangan balas dendam. Jangan balas dendam, jangan sampai dia bilang saya sudah kena, ayo kita, bahkan dia akan keluar terus kepada masyarakat dan menularkan kepada orang lain. Jadi ini juga menjadi hal yang perlu menjadi kewaspadaan kepada kita semua, untuk kepada masyarakat. Jangan sampai kita harus menyadari bahwa aturan ini pemerintah dia buat untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan kita semua. Saya kira kita semua pasti tidak berharap bahwa penyebaran COVID ini akan semakin berkembang, Pak ya. Gitu ya. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah Sewang di Makassar ini. Silakan ke Pak Abdullah Sewang. Dengan Mbak siapa? Fitri. Mbak Fitri. Iya. Iya. Jadi saya kalau ini yang kita dengar memang bagus. Iya. Jadi saya minta ke masyarakat. Iya. Mari kita ikuti protokol kesehatan. Iya. Terus kalau kita mengikuti protokol kesehatan itu bagus untuk memutus rantai virus ini. Iya. Karena kalau bukan kita siapa Pading? Iya. Kalau bukan kita, kalau kita hanya sekedar mendengar baru tidak mau patuh daripada peraturan ini. Iya. Ini kita ini sekarang ini bayangkan saja kalau kita ini nomor 1 di dunia. Tertinggi COVID-nya. Iya. Iya, jadi mari kita
sadar bahwa untuk mengatasi COVID ini pasti masker, karena masker itu adalah pandangan mata. Iya, bahwa orang itu patuh, taat. Tetapi saya ingatkan juga kepada pemerintah, jangan setengah-setengah dan jangan patah arang untuk memberitahukan kepada rakyat yang ada. Sedangkan sekarang saja ini yang kita lihat Satpol PP, ada PNE, ada RT/RW, sudah ada semua. Jadi bagaimana masyarakat mau tahan? Sedangkan itu lagi. Orang pemerintah yang tidak daripada peraturan COVID, apalagi kita ini. Mungkin ke COVID ini ada apa tidak? Itulah letaknya. Jadi petugas-petugas yang ada di pemerintahan, perlihatkan masyarakat, berikanlah contoh masyarakat. Saya ini pakai masker untuk menghindari COVID, memutuskan rantai COVID. Tapi kalau dia ini semua ini berkeliaran, nah, karena kamu ditahu dari tetangga-tetangga, itu orang PNS itu pegawainya lurah, itu pegawainya camat itu, Satpol PP itu RT, itu RW. Iya, kalau itu semua memperlihatkan apa? Pasti rakyat di jalan juga pasti ada. Jadi saya minta kepada pemerintah, perintahkanlah dengan instruksi bahwa kamu semua ini yang dilihat oleh masyarakat itu contoh. Jangan kau membiarkan dirimu seperti orang bodoh-bodoh. Sudah tahu bilang ada COVID, masih ngeyel. Ada dia kamu yang perlihatkan yang abai. Baik, terima kasih di Pak Abdullah Sewang. Semoga ini peraturan ini bisa orang semua taati dan dengan izin Tuhan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, COVID ini segera berakhir supaya kita lebih baik semua untuk dan bergaul seperti biasa kembali. Makasih Mbak Fitri, RRI seorang masyarakat, hati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang ya. Di Makassar ini lebih ke berharap pemerintah kalau misalnya supaya kita ini masyarakat ikut, jangan pemerintahnya yang abai begitu dari tingkat RT RW malah tidak menggunakan masker, jalan kemana-mana. Ini juga kan sebenarnya bikin shock juga ya, berita kemarin yang sampai ada lockdown di Balai Kota ya. Ini juga kan menjadi sebuah fenomena yang kemudian semakin membuat kita juga bisa turun imun ini gara-gara kaget gitu ya. Baik, tadi saya kembali ke Pak Lahir. Tadi kan kita bilang bahwa kita sangat berharap ada penekanan yang cukup signifikan terhadap penyebaran virus ini. Jadi kita ini melawan virus yang lebih gesit ya. Dan tentunya butuh kegesitan juga nih yang bakal lawan nih. Tapi tadi kan ada bahasanya bahwa kemudian penjaminan sosial itu untuk kali ini abstain. Ini saya jadi ngeri sebenarnya Pak Lahiru. Jadi kalau misalnya tiba-tiba abstain terus nih jaminan sosial nih, bagaimana dengan kondisi kita tidak berharap ya, tetapi dengan kondisi yang semakin ke sini kita melihat dengan jumlah pasien yang semakin meningkat, tentunya ini harusnya pihak sosial juga sudah mulai harus ready dan pasang ancang-ancang gitu Pak Lahiru, dan tidak mungkin akan melakukan abstain untuk sekian lama. Kira-kira apa langkah yang akan dilakukan dalam kurun waktu yang dekat ini? Iya. Jadi dinas sosial hari ini kita untuk pemberian sembako kepada korban COVID mungkin belum ada di referensi programnya kita karena pada proses penganggaran kemarin kita berharap untuk kemudian di sosial itu ditekan dulu. Kita memilih dititik beratkan kepada yang lain, misalnya dinas kesehatan, misalnya dari segi orientasinya ke sana ya, keamanan, agar mereka itu tidak terjadi COVID ini, tidak jadi kok ada korban. Nah, sehingga kemudian itu juga menjadi membantu juga mungkin pemerintah khususnya dinas sosial kalau misalnya perekonomian kita tetap ditingkatkan. Nah, itu artinya maksudnya ditingkatkan dalam artian bahwa tetap jalan, misalnya masyarakat tetap melakukan kegiatan jual-jualan walaupun dibatasi dengan komunikasi waktu, tetapi mereka harus serius dalam hal ini sehingga mereka
tetap ada jaminan hidup untuk mereka. Iya. Bagaimana dengan ini yang kemarin sempat heboh nih, nakes kita yang sekian bulan tidak mendapatkan fee kesejahteraan misalnya. Bagaimana kehadiran pihak misalnya pihak Pak Laheru di sini untuk bisa membantu jaminan kesejahteraan sosial mereka? Iya. Untuk nakes nih, spesial nakes, mereka garda terdepan nih soalnya yang ketemu langsung virus. Iya, jadi itu masalahnya karena kalau kita bicara untuk jaminan langsungnya kepada masyarakat, ya kami berharap untuk kemudian kami bukan kami absen secara keseluruhan, tetapi kami di program-program rutin Dinsos masih tetap masih jalan. Masih jalan. Seperti saya sendiri, kegiatan saya di kegiatan itu adalah pembuatan KIS masyarakat. Nah ini saya juga Kartu Indonesia Sehatnya masyarakat juga tetap juga jalan. Artinya masyarakat kita jaga. Hanya kemarin juga ada program kerjasama BPJS untuk BPJS datang di kantor dinas sosial untuk pembuatan kartu. Kami juga hentikan gara-gara PPKM ini karena masyarakat kami di sana kita agak untuk mereka tidak berkerumun, mereka tetap berkerumun, mereka kami uraikan tidak bisa diuraikan. Saya bilang sudah, kalau begitu berhenti dulu. Minggu depan kami jangan lagi kami supaya tidak berkerumun masyarakat kami halangi, tidak bisa dihalau. Sudah saya bilang, saya BPJS saya bilang dihentikan sementara juga. Nah, karena jadi serba salah ya Pak Laheru. Kami mau membantu masyarakat mendekatkan layanan, tapi masyarakat sendiri tidak mau menyadari itu. Atau mereka yang selalu mau saking dekatnya, mau selalu dekat Pak. Itu sih masalahnya. Saya bilang pisah saja, asal jangan ketemu. Mereka berkumpul, saya bilang, berkerumun. Saya bilang, aduh, saya bilang kamu yang berbuat, saya yang dapat masalah ini. Karena jangan sampai kamu tadinya sehat-sehat datang untuk mengurus, sehat ya. Tapi datang sini tidak pakai masker. Nah, di dinas sosial itu sudah ada yang positif. Saya bilang minta maaf. Jangan sampai kamu datang bawa pulang penyakit. Nah, itu makanya saya bilang jangan. Untuk itu lebih baik menghindari, mencegah daripada kita sudah tahu ada masalah kita mau datang. Ada jurang di sana, di jurang kita masih tetap datang untuk mau terjun. Saya kira itu juga masalahnya. Jadi seru juga jadinya Pak ya. Mencoba bagaimana masyarakat itu mencari agar mereka tidak larut dalam hal kebebasan itu, artinya untuk kemudian harus tetap tinggal di rumah dalam arti bisnisnya tetap jalan lah. Betul. Sehingga perekonomian juga masih tetap bergerak. Jadi masyarakat kita meskipun Anda mendapatkan fasilitas untuk kartu kesehatan, tidak berarti bahwa kemudian Anda sangat berharap untuk bisa digunakan. Sebenarnya maksudnya tuh tidak digunakan adalah Anda sehat-sehat saja begitu ya. Jadi jangan karena mentang-mentang punya kartu, saya bisa ini pergi berobat ini ya. Tapi kita berharap sebenarnya jangan digunakan, bukan bermaksud jangan digunakan kenapa ya, tapi sebaiknya sehat-sehat saja. Oke, baik. Ini kita kembali ke Pak Azan nih. Ini kan masyarakat kita sekarang sedang mengeluh ya dengan penerapan PPKM seperti disampaikan tadi. Ada yang mau beli susu anak, susu baby. Di mana mie terbuka ini kok dong? Itu kemarin Pak masuk di sini gitu. Terus akhirnya kan ruang geraknya terasa sangat sempit. Nah, di tengah kondisi yang ada ini ya, kemarin kita mendengarkan kabar bahwa ada WNA yang masuk gitu. Ini kan saya tidak tahu apakah sudah parno kita ini bahwa ketika muncul WNA itu kita sudah merasa bahwa ini pendatang virus nih. Ini kan mungkin karena efek dari awal pandemi memang datang dari luar gitu ya. Jadi bagaimana kira-kira respon kepolisian dengan kondisi ini? Apakah memang tetap diizinkan mereka untuk masuk di kondisi PPKM? Soalnya masyarakat merasa cemburu nih Pak. Kita ini di ruang gerak kita ditahan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tiba-tiba ada yang datang nyelonong ini, itu kan begitu. Nah ini kira-kira bagaimana polisi melihat kondisi ini? Ya kalau bicara masalah yang kemarin kan sempat ramai di media kan, masuk ada beberapa warga negara di sini. Yang kebantai Pak. Ya, saya nggak punya domain untuk menjawab itu, ya kan bukan ini nyakunya saya. Yang jelas intinya kita patokan sekarang adalah bagaimana kita ini bisa ya kan secepat mungkin ya kan COVID-19 bisa berakhir.
Nah, bagaimana caranya? Itu kesadaran tadi apa dibilang Pak Aher itu. Bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat, ya kan? Nah, mungkin ke masyarakat. Kuncinya adalah kesadaran masyarakat. Itu yang kebijakan intervensi ke pemerintahan adalah bagaimana semakin kesadaran masyarakat. Apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan, baik TNI, Polri, ya kan, pemerintah Kota Makassar. Kalau masyarakat juga tidak sadar percuma, ya kan? Ya. Nah, tapi ya memang dari kita yang pemerintah ini memang tugasnya, ya kan, tidak henti-hentinya, tidak mengenal capek, tidak mengenal rasa lelah, ya kan, tidak mengenal rasa jenuh, terus memberikan, ya kan, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Itu yang harus kami lakukan, ya kan. Tapi intinya itu adalah apa disampaikan oleh Deng Sewang tadi, itu kesadaran masyarakat yang penting. Ya, ini sekarang ada beranggapan ya saya sudah divaksin, ya kan, berarti sudah aman, ya kan? Belum tentu, ya kan. Vaksin itu bukan obat. Ya, sampai sekarang belum ada ditemukan namanya obat COVID-19 ini. Yang ada adalah cara mencegahnya supaya jangan terpapar. Salah satunya pakai masker, ya kan. Apalagi di tempat umum sekarang apa disampaikan oleh Mbak tadi kan sudah ada varian baru, varian Delta. Itu lebih ganas lagi. Makanya kalau kita keluar rumah ya diharapkan kita menggunakan masker yang double masker, ya, untuk mencegah tadi. Kalau kita mencegah, ya kan, berarti kita insya Allah sehat. Kalau kita sehat, lingkungan keluarga kita, lingkungan kerja kita akan sehat. Itu yang intinya. Kalau masing-masing yang menerapkan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Nah, terkait masalah yang selama ini berkembang terhadap mikro ini, kami dikekang, memang harus begitu. Itu adalah langkah. Kalau kita biarkan terjun bebas, ya sudah, ya kan, kita jadi lumbung COVID nantinya. Betul. Nah, itu memang perlu ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sangat bersyukur, ya kan. Kita juga banyak syukur, ya kan, karena ini pemerintah Kota Makassar sangat aktif, Pak Wali Kota sangat aktif, ya kan, dalam hal bagaimana pencegahan. Kenapa? Kalau di polisi ada Raisa pengurai massa, itu pemerintah kota membuat Raika. Nah, itu ada COVID Hunter, ya kan, baru-baru di launching lagi Satgas Detektor. Ini adalah upaya intervensi dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf, ya kan, ini dibandingkan dengan daerah lain, ya kita yang paling aktif ini. Walaupun karena memang kita sentralnya jadi semua ini ya fokusnya di Makassar ini, ya kan. Nah, tapi insya Allah nanti, ya kan, dengan kerja keras yang dilakukan oleh semua unsur, ya kan, dan kesadaran masyarakat, kita bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kota Makassar ini. Nah, terkait masalah tenaga asing, saya nggak bisa domain untuk menjawab itu, ya kan. Yang jelas masuk ke wilayah kita ini sudah ada prosedur jelas. Baik. Ya, termasuk harus isolasi mandiri. Baik, di penghujung perbincangan kita mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, Pak Lahiru. Ya, terima kasih banyak khususnya dari RRI Makassar. Ini agar bagaimana kita masyarakat ada kesadaran. Tanpa kesadaran untuk menjaga dalam hal menjaga untuk 3M itu, artinya cuci tangan, pakai masker, kemudian jangan berkerumun. Itu perlu betul harus terjaga. Jangan sampai lengah kita. Kapan kita lengah, pasti ada lagi masalah. Saya kira ini adalah kewaspadaan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk kemudian menunjuk untuk protokol kesehatan ini betul-betul diterapkan. Saya kira demikian. Makasih. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Ibrahim Nasrullah, bagaimana kepolisian memberikan pemahaman kepada warga yang menganggap penerapan PPKM terhadap UMKM itu terkesan anarkis. Ini sudah dijawab tadi oleh Pak Azan, dan di penghujung perbincangan silakan Pak Azan, harapannya untuk masyarakat kita. Ya, terima kasih sebelumnya kepada PMI, ya kan, RRI dalam hari ini telah mengundang kita dalam kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan sering kita lakukan seperti ini. Ini salah satu bentuk edukasi sosial ke masyarakat. Tentu harapan kami ya untuk ke depan kita lebih lebih perketat, ya kan. Masuk saya ini kita lebih disiplin lah dalam protokol kesehatan. Kalau kita tidak disiplin apapun itu, ya kan, kuncinya adalah disiplin. Terkait dengan penyebaran COVID, ya kan, kita harus disiplin protokol kesehatan, itu aja kuncinya. Kalau kita disiplin, insya Allah kita bisa melindungi kita pribadi,
keluarga tercinta kita dan saudara-saudara lingkungan kerja kita. Iya, Mungkin itu betul. Mbak yang sampaikan. Iya, kalau sudah pada patuh dan taat, kepolisian juga kurang patrolinya. Nggak perlu patroli, Pak ya. Masyarakat juga bisa mencari nafkah lebih nyaman. Iya, lebih nyaman, betul. Tidak keluar rumah, iya ada patroli. Baik, terima kasih atas kedatangan Pak Laheru, terus juga kedatangan dari Pak Azan. Semoga juga ini perbincangan kita membuat manfaat ya. Ini Jumat berkah dan semoga juga masyarakat kita semakin sadar dan taat terhadap protokol kesehatan. Baik, saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan Pak Laheru dan juga Pak Azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, maskernya keren deh. Produk luar ya? Keren kan? Eits, jangan salah. Produk lokal nih. Hah? Masa sih? Wah, motifnya keren banget. Kualitasnya juga oke deh kayaknya. Ya iyalah. Masker ini tuh dibuat dari kain tenun sengkang. Sengkang? Sulawesi Selatan? Iya dong. Mau? Mau. Nih, aku punya banyak. Baik pendengar, kami akan bergabung tentunya bersama dengan rekan-rekan kami di kesempatan siang hari ini untuk mengikuti dengan Masjid Raya ya untuk khutbah dan sholat Jumat.